Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Basudara Maluku Utara dimanapun kamu berada. Pada kesempatan ini kami akan berbicara singkat tentang Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Maluku Utara tahun anggaran 2026 di tengah ancaman deflasi dan pemangkasan dana transfer pemerintah pusat. Mari kita cermati fakta perekonomian Maluku Utara yang pahit saat ini. Maluku Utara saat ini berada di bawah tekanan fiskal dan ekonomi yang sangat berbahaya. Ini adalah krisis ganda yang sedang kita hadapi. Di satu sisi, ekonomi kita saat ini terancam deflasi, tercatat 0,17% year on year. Ini bukan hanya angka. Ini artinya daya beli masyarakat Maluku Utara memang sedang melemah dan aktivitas ekonomi di setiap kabupaten kota memang sedang terancam stagnan. Di sisi lain, pemerintah pusat memukul ketorang dengan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD yang sangat sadis. TKD dipangkas hingga 50%. Anggaran pemerintah provinsi terpotong drastis. Dari tahun 2023 sebesar 3,5 triliun. Kemudian pada tahun 2024 menjadi sekitar 2,7 triliun. Dan terkini pada tahun 2025 tinggal 1,3 triliun. Saat ini APBD 2026 dirancang 2,82 triliun. Ini adalah benteng terakhir ketorang. Jika pemerintah daerah Maluku Utara salah memprioritaskan setiap rupiahnya, maka janji kesejahteraan yang digaungkan selama ini hanyalah ilusi. Coba mari ketorang bedah singkat. Di tengah krisis ekonomi daerah ini, apakah anggaran yang disajikan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah 2026 ini sudah sehat, efisien, dan tepat sasaran ataukah belum? Mari kita orang lihat komposisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Maluku Utara tahun 2026. Dari total belanja 2,82 triliun yang dirancang, hampir 80% dari dana rakyat, tepatnya 2,21 triliun habis untuk belanja operasi. Belanja ini adalah belanja biaya rutin seperti gaji, rapat-rapat, perjalanan dinas, bayar listrik, honorium, alat tulis kantor, dan perawatan atau maintenance gedung maupun kendaraan bermotor. Ini adalah potret inefisiensi struktural yang mematikan. Kalau katong ibaratkan suatu perusahaan, jenis belanja ini sama dengan semua uang terpakai habis untuk biaya operasional kantor. Lalu, berapa yang tersisa untuk membangun masa depan masyarakat Maluku Utara? Pada rancangan APBD 2026 ini, hanya dianggarkan 592 miliar atau 20,9% untuk belanja modal. Di tengah ancaman deflasi saat ini, di mana seharusnya pemerintah daerah harus menjadi stimulator pembangunan, tapi pemerintah daerah malah membatasi diri pada belanja rutin. Maluku Utara saat ini bukan hanya harus bertahan, tapi juga harus membangun. Dengan porsi alokasi anggaran seperti ini, bagaimana mungkin Maluku Utara bisa tumbuh? Bagaimana mungkin setiap rupiah dapat berputar di kampung-kampung dan di pulau-pulau sana? Coba mari ketorang telusuri lebih dalam lagi dari pos belanja operasi ini. Tergambar memang beban belanja terbesarnya di sini adalah belanja pegawai yang menembus angka 1,25 triliun atau mencapai 44,62% dari seluruh total belanja daerah. Hampir separuh anggaran daerah Maluku Utara yang dirancang pada tahun 2026 ini yang seharusnya menjadi alat vital untuk merespon krisis fiskal
justru terkunci hanya untuk gaji dan tunjangan aparatur. Kita mau bilang cukar deleng sudah nih. Katorang tidak anti pegawai, tapi cobalah pahami keadaan saat ini. Masyarakat saat ini menuntut akuntabilitas. Di saat terjadi pemangkasan dana transfer, setiap rupiah itu seharusnya menghasilkan kinerja dan pelayanan publik yang luar biasa. Jika anggaran gaji sampai sebesar ini, tetapi pelayanan publik tetap stagnan, maka ini adalah pemborosan yang tidak bisa ditoleransi. Dan inilah poin yang paling mengkhawatirkan dan berpotensi tidak tepat sasaran. Di tengah terpaan deflasi saat ini, di mana rakyat membutuhkan perlindungan dan dukungan daya beli, mari coba katong bandingkan dua pos belanja ini. Pertama, belanja hibah. Belanja ini dianggarkan sebesar 126,57 miliar. Biasanya belanja ini untuk kepentingan organisasi, lembaga, atau pihak ketiga. Kedua, belanja bantuan sosial atau bansos. Dana yang langsung diberikan kepada rakyat miskin atau rentan, dan ini hanya dianggarkan 10 miliar. Ini menggambarkan seolah-olah APBD Maluku Utara menganggap belanja hibah itu 12 kali lipat lebih penting daripada belanja bantuan sosial. Bukankah bantuan sosial yang seharusnya menjadi senjata fiskal utama saat kita mengalami deflasi dan krisis? Mengapa katorang selalu royal kepada lembaga non-struktural, tetapi skakar kepada rakyat yang sedang kesulitan saat ini? Di mana hati nurani kamorang dalam menyusun prioritas APBD tahun 2026 saat ini? Konsekuensi dari dominasi belanja operasi adalah tergerusnya belanja modal. Memang ada alokasi untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 425 miliar. Tapi sangat sedikit, padahal inilah yang harus menjadi prioritas yang benar. Keseluruhan porsi belanja modal yang hanya dianggarkan 20,99% adalah sinyal ancaman bahaya kinerja ekonomi Maluku Utara di tahun 2026. Di tengah pemotongan dana transfer, pemerintah daerah seharusnya memaksa belanja modal naik untuk menciptakan lapangan kerja dan menstimulasi pertumbuhan. Jika anggaran habis untuk rapat-rapat dan belanja hibah, maka janji pembangunan infrastruktur, konektivitas antar pulau, dan fasilitas dasar publik akan terus-menerus mengalami penundaan. Maluku Utara tidak akan bergerak maju dengan cepat jika pemerintah daerah terus-menerus memprioritaskan belanja biaya konsumtif. Krisis daerah saat ini tidak bisa diselesaikan dengan tambal sulam. Pemerintah daerah butuh tindakan radikal dan tegas. Pangkas habis belanja barang dan jasa. Fokus pada pos belanja yang rentan seperti perjalanan dinas, event-event, dan rapat-rapat yang mewah. Harus targetkan pengurangan 15-20% untuk bisa melonggarkan ruang fiskal. Realokasi dana hibah, alihkan dana hibah yang fantastis itu, yang 127 miliar itu, ke pos belanja yang lebih produktif atau ke perlindungan sosial. Tingkatkan perlindungan sosial, naikkan alokasi bantuan sosial yang hanya 10 miliar menjadi setidaknya kurang lebih 50 miliar. Ini adalah stimulus yang cepat dan tepat sasaran untuk melindungi rakyat dari dampak deflasi. Jadikan belanja modal sebagai prioritas mutlak. Ini adalah investasi jangka panjang, dan jangan biarkan belanja modal menjadi korban pertama pemangkasan. Rancangan APBD 2026 ini menunjukkan kerangka fiskal yang kurang adaptif. Dengan pemotongan dana transfer, pemerintah daerah Maluku Utara tidak punya kemewahan untuk membuang-buang anggaran pada hal yang tidak penting. Pilihan ada di depan kita dengan gambaran yang sangat jelas. Melayani belanja rutin para elit dan membiarkan inefisiensi semakin merajalela, atau menggunakan setiap rupiah
untuk kesejahteraan nyata dan pembangunan infrastruktur bagi rakyat Maluku Utara. Kami menggugah Ibu Shirley Juanda dan Pak Sarbin atas prioritas ini. Rancangan APBD ini harus dirubah. Rakyat Maluku Utara menuntut belanja yang cerdas, produktif, dan tepat sasaran. Jangan sampai APBD ini menjadi kegagalan di tengah jalan menuju kemajuan yang telah dijanjikan. Terima kasih atas atensinya. Bagi teman-teman yang memiliki pendapat lain, silakan berikan komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kayu Merah Puncak.